Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahu al-Bukhari. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ashabi tabi'in yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama al-amilin wal musallifin al mukhlisin wa sufiyatil muhaqqiqin wa a'immatil mujtahidin khususnya Syekh Jari. Summa ila hadratus Syekh Surah hadratus Syekh Tagammadahumullah fi kuburihim birahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fi darain amin. Wa biniyatis sahlah li fahmi hadzal kitab wal amali bih. Syai'ulillahi lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Amin. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta Amin. wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fahamta Amin. wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqun sanuqri'uka fala tansa Amin. wa qulta wa 'allama al-insana ma lam ya'lam wa qulta fahamnaha Sulaiman Amin. wa qulta wa 'allama Adama al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Amin. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum Amin. wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana ma anta bi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Amin. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Amin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi faraidil ghusli. Ini pasal pada menyatakan, membahas, menjelaskan tentang fardu-fardu mandi. Wa faraidul ghusli salah satu asya'ah. Dan fardu-fardu mandi ada 3 macam. Fardu mandi ada 3 macam. Tentunya mandi di sini apakah itu mandi wajib ataupun mandi sunnah. Ya, mandi wajib ataupun mandi sunnah. Mandi wajib ya seperti mandi apa? Mandi junub, mandi haid, mandi nifas, mandi apalagi mandi junub, mandi suami istri, hubungan gitu ya. Sedangkan mandi sunnah seperti mandi untuk sholat Jumat, atau mungkin juga mandi kita mandi apa? Mandi sehari-hari, pagi, malam, pulang kerja gitu ya, mau berangkat kerja. Itu juga bisa mandi sunnah. Nah, ini fardu mandinya, rukun mandinya ada 3. Ya, ada 3. Sekalipun nanti ada ulama yang mengatakan 2. Yang mengatakan 3 itu Imam Rafi'i, sedangkan Imam Nawawi 2. Ya, kita pakai dua-duanya juga boleh, tapi kita pakai yang banyak aja, yang 3. Imam Rafi'i. Yang pertama, fardu mandi, rukun mandi, ahaduha an-niyatu. Niat. Nah, ini dia. Niat. Jadi fardu mandi yang pertama niat. Baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah. Tapi masalahnya niatnya itu dimulai kapan? Nah, ini dia harus tahu nih, kira-kira selama ini prakteknya benar apa enggak nih. Ya, kalau enggak benar, mandi berkali-kali, udah berapa kali junub. Ya. Wa takunun niyatu makrunatan bi awalil fardi. Niat mandi letaknya, waktunya atau tempatnya adalah ketika pas air mengenai pertama kali bagian dari tubuh kita. Nah, di situ niatnya, ya. Iya, jadi pas air kena bagian dari tubuh kita yang pertama kali jatuh, baik tubuh kita bagian atas, bagian bawah ataupun bagian mana aja, kira-kira kita mudahnya niat itu buat apa namanya, fardu mandi pertama mau gimana? Mau mudahan yang kepala dulu silahkan, atau ke tangan dulu silahkan, atau ke kaki dulu silahkan.
Pokoknya ke bagian tubuh yang manapun boleh. Namun pas berbarengan air jatuh mengenai, nah, bukan jatuh dong, jatuh mengenai bagian dari tubuh kita. Disitulah niat. Umpama ini tangan ya. Jadi pas air tek, nah niat langsung. Jangan jatuh dulu baru niat, atau niat dulu baru jatuh. Tapi bareng. Ya. Pas air jatuh niat. Tuh, pas air jatuh niat, pas kena air jatuh kena bagian dari tubuh kita niat. Terserah itu mah. Hah? Udah di hati gitu ya sebenarnya ini. Iya, niatnya di hati ya, udah pasti. Ya terserah pokoknya itu mah. Mau diucapkan boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting niatnya di hati. Iya. Jadi niat itu pas air kena bagian pertama kali dari tubuh kita. Terserah tubuh kitanya bagian mana aja boleh. Bagian pala boleh, bagian tangan boleh, bagian kaki boleh, bagian lutut, paha atau apa aja terserah. Atau mungkin kita mau begini, keran nyala nih, ya keran nyala, terus tangan kita telunjuk, kenain air, ya bareng niat, pas itu nawaitul ghuslah. Nah kan enak ininya, ya kan? Mungkin kalau kita jatuhin kadang-kadang iya. Ini mah terserah sih, gimana cara terserah. Yang penting mudah kita untuk niatnya, ya, gitu. Atau nyebur. Ya, nyebur mungkin di depan rumah ada kali. Tapi jangan yang deras nyeburnya. Tenang yang inilah. Yang kita kira-kira bisa inilah. Ya. Tuh. Boleh pas nyebur mau loncat gitu, loncatnya nancep yeah. Atau enggak tempelin dulu kakinya pas kena air niat blek gitu ya, gimana ke caranya lah ya. Memang ajaran dulu mah suruhnya baru kan ya gitu, ajaran dulu begitu ya. Iya Ya, biasa ya, itu dulu begitu, jadi sampai sekarang bonus. Iya sama aja sih, bisa gitu juga. Yang penting pas air pertama kali kena bagian dari tubuh kita. Terserah engkau caranya gimana engkau maunya. Itu juga boleh. Nah sekarang kalau dia umpama niatnya air udah jatuh, niatnya air udah jatuh nih, iya, atau udah kena air duluan baru dia niat. Umpama dia udah mandinya udah pas dia ya gue tadi niatnya air jatuh dulu baru niat. Nah ini falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Kalau begitu kasusnya, maka dia wajib mengulang. Diulang lagi ya. Mengulang semua apa yang itu doang? Mengulang niat. Mengulang semua. Tambah niat emang. Hah? Mengulang niat apa mengulang itu doang? Karena niat udah ada, tapi kalau waktu itu kan lupa ya. Semua kan mengulang. Mengulang semua kan. Udah selesai mandi nih. Ya aku tadi niatnya udah kena. Air udah jatuh duluan. Baru niat. Di sini dijelasin i'adatu ghusli dzalikal juz'i li adamil i'tidadi bihi qabla niyati. Yang itunya aja. Niatnya aja. Enggak mengulang yang niat, mengulang. Iya, jadi bagian tubuh secara itu sebenarnya nggak usah. Karena kan dianggapnya apa? Dianggapnya mungkin umpama gini. Jadi kan gini ya. Baru niat. Berarti kan Udah duluan.
Nah, berarti yang apa? Yang jadi niat itu berarti pas air yang jatuh yang keberapa gitu, susunan yang keberapa tuh, pas bebetulan dengan dia yang niat, semuanya jadi makanya yang diulang bagian itunya aja. Bagian itunya aja. I'adatu gusli dalikal juz'i li adamin i'tidadi bihi qabla niyati. Artinya mengulang, membasuh itu bagian aja, bagian itu. Karena tidak dianggap itu bagian sebelum niat. Tapi yang dibasuh yang itunya aja. Yang pertama. Iya. Jadi umpama Pertama tadi kena. dia kesini, dia jatuh dulu, dia baru niat sono kan, yang sono udah sah, tapi yang ini nih yang tadi pertama kena nih. Oh itu dia niat ulang. Iya di situ tuh, karena dia itu jatuhnya Pertama. air ke situ setelah jatuh. Setelah jatuh. Iya. Gimana? Itu mandi gitu ya. Iya, sama mandi sunnah juga. Sunnah wajib. Karena di sini rukun-rukun mandi berlaku untuk mandi sunnah juga. Umpama kita mandi sunnah Jumat, sama. Jadi nawaitul ghusla pun harus bareng. Kalau umpama jatuh dulu, baru niat nawait jatuh, nawaitul ghusla liyaumil jumat sunnatan li ta'ala, berarti kulit yang pertama kali kena itu belum nggak sah. Nah yang pertama kali kena, nah itu diulang aja gitu. Iya, karena niat di sini menyertakan niat, ya, menyertakan niat itu bukan untuk menyatakan sah, tapi menyatakan anggapan dia termasuk bagian yang dianggap sudah kena. Bukan menyertakan niat itu bukan dianggap bagian sah atau tidak sah. Atau kalau memang itu di bagian apa namanya dianggapnya itu sah atau tidak sah, ya berarti sekalipun tidak disertai niat nggak ada masalah, tapi wajib diulang. Kan gini permasalahan gini, apa jika seandainya dia niat setelah membasuh sebagian, dia niat setelah membasuh sebagian dari anggota tubuhnya, berarti yang enggak sah itu sebagian anggota tubuhnya yang tadi duluan sebelum niat. Kalau yang tubuh yang selanjutnya kena air itu udah bareng dengan niat gitu. Ya. Mungkin gini Pak. Ini pertama belum niat kan sawar. Iya. Dia kan jalannya tangannya yang jalan kan. Nah, jadi di sini setelah niat ini udah Ya makanya saya bilang gini, kalau kita bisa istilahkan jatuhnya air nih, ya beruntun itu air. Umpama air ada 10 tetes nih. 10 tetes kan. Kan kita tetesan kedua ketiga mungkin itu kita belum niat. Tapi pas tetesan keempat kebetulan bareng sama niat setelah jatuh tetesan 1 2 3. Gitu kan? Iya, cuma kalau letaknya tempatnya masih sama di sini tetes, otomatis masih bagian dari niat menurut sayanya. Kecuali dia jalan pas menurut kita jalan karena ini belum niat, pas kita tangan ini, nah di sininya baru niat. Jadi yang ininya udah jalan, nggak harus diulang. Iya. Gitu menurut saya. Gimana. Iya. Terus ya, kalau mandi sunnah ya, ya kan suka nggak ingat. Kalau mandi itu nggak ada susah, pasti ingat ya. Iya. Pasti ingat tuh. Iya, terus? Ya iya gitu. Iya. Kalau sudah jarang ingat deh tuh. Iya. Udah main jebul aja gitu. Iya.
Yaudah, jadi gimana? Yang tadi tuh, kalau dia tubuhnya nggak jalan, tetap sah. tetap sah. Tetap sah. Kalau tubuhnya nggak jalan, tetap sah. Gimana coba kira-kira, teman-teman gimana? Saya ingatnya kebiasaannya shower. Nah pas begini kepala belum, pas lagi belok begini, bener saya niat. Ternyata pas pakai pungguk. Nah ininya belum kena niat. Iya, emang kalau dia nggak gerak emang situ-situ juga jatuhnya ya. Iya, benar. Iya. Jadi ini kalau dia udah bergerak ya tubuhnya ya, berganti mengenai bagian tubuh yang lain. Kalau masih anggota tubuh itu, berarti nggak usah ya. Dia jalan kan, misalkan air pancuran tuh, ya kan biasanya pastilah begini dulu nih pasti begini dulu. Kemungkinan yang setelah kesininya, gitu ya, terus ya. Kalau masih tetap di sini, nggak masalah. Ya pemahaman saya. Iya, pokoknya jadi umpama air kita misalkan 10 tetes nih. Ya kan pasti. Ya 10 tetes kan. Kan katanya jatuh udah 3 tetes, kita baru niat. Berarti kan tetesan yang keempat. Iya, berarti kalau memang tetesan yang keempat ini masih tetap mengenai anggota tubuh yang dikenai oleh tetesan air 1, 2, 3, berarti nggak perlu diulang. Berarti maksudnya diulang ketika berubah letak, berubah posisi, bergeser. tetesan air berikutnya bagian tubuh yang lain. bagian tubuh yang lain. Makanya berarti kalau pagi niat jangan goyang-goyang tuh anggota tubuh yang kita basuh. Ya. Buat stabil. Iya. Berarti udah mendingan pakai jari aja, mau makin anteng. Iya gitu ya. Iya gitu. Pakai shower kan? Pakai sol. Kalau gayung di dalam air gitu. Mengulang. Mengulang basuhan dari anggota tubuh tersebut yang berubah posisi ya, yang berubah posisi. Kalau posisi yang nggak berubah ya enggak. Jadi air mengucur di jalan, berarti kan iya berarti gitu guys ya. Ya dulu dan berarti kan sini, ini yang enggak, berarti sini yang diulang gitu. Ya, oke. Berarti mungkin ini maksudnya mengulang membasuh tempat itu berubah posisi ya, berubah posisi. Ya karena emang kan namanya mandi, orang mungkin posisinya kadang-kadang kan air ngucur gitu kan ngucur gitu, mungkin jalan gitu air mungkin. Iya, atau maksudnya keseringan anggota tubuhnya yang bergerak, yang berubah. Itu yang pertama, rukun mandi. Jadi yang diulang itu membasuhnya, membasuh bagian dari anggota tubuh yang geser. mengulang membasuh bagi anggota tubuh yang bergeser. Jadi kalau umpama miring nih pada tas nih miring, terus kita jalan tangannya gitu, berarti kan
kan tadi kena ini kan, tapi karena kita jalan, nah kemungkinan kan di sini baru niat kan, Iya. berarti dari anggota dari sini ke sini kan belum sah nih kan, Iya. dari sini ke sini belum sah. Nah ini yang diulang nih, jadi yang diulang basuh ini aja gitu, itu kualitas nih. Jadi bukan niatnya yang diulang, ya bukan mandinya juga, maksudnya bukan mandi dari awal sampai akhir lagi, ininya aja. Apa gitu ya. Jadi dia punya bergerak, iya bergeser, Iya. itu. Alhamdulillah pagi buka terus ya. di kaki. Itu ya. Cari. Kalau masih tetap ini yang kena, tetesan air masih tetap ke sini, ya berarti nggak usah ya. Berarti nggak usah. Banyak kemungkinannya Hah? kemungkinannya Pasti dia pakai air tuh ya kan masih tetap di situ tuh lebar. Karena biasanya orang tubuhnya bergerak biasanya Bergerak, mungkin. Ya biasanya mungkin tubuhnya bergerak. Biasanya. kalau sudah lupa itu pasti ya sudah Basah. Setengah Setengah basah. Kalau jebur berarti harus diulangi jebur dari awal lagi. Hah? Kalau nyemplung. Kalau nyemplung ya berarti umpama dia nyemplungnya pala dulu, berarti kemungkinan sampai leher. Dia baru niat. Iya kan? Maksudnya Pak, ini Pak Yai. Kita di kolam nih dari darat ini belum niat. Pas sudah belum baru niat. Iya, maksudnya itu nyemplungnya udah habis belum kakinya? Udah nyemplung di dalam berarti udah basah satu badan. Karena kan nyemplung. Oh, berarti naik lagi. Naik lagi. niat lagi dulu ya. Iya, ngulang Ngulang. basahnya. Iya. Kalau itu ngulang semuanya berarti. Cuma dikerogin kali ya. Ya, Udah. Hebat. Iya. Udah ini bagi di kolam renang udah nyemplung. Udah mentah sudah keluar. Ngulang lagi masuk lagi beli tiket lagi. Tapi kalau umpama bisa aja dia nyemplung pala dulu, tapi mungkin pas pinggang kali kan? Baru niat. Dia bareng mungkin apa dianggap niatnya itu sah mengenai anggota tubuhnya pas pinggangnya kali. Ya kemungkinan pas pinggang. Kalau kepala Tinggal ke ke bawah. bawah dulu, saya yakin nggak bakalan bisa niat ya. pulang lagi. Ya mungkin kakinya aja jebur dulu. Berarti di Kalau lu kepala dulu, boro-boro mau niat, kalau jebur duluan lah susah. Tapi dia sudah namanya lupa itu nggak mungkin pada itu dulu niatnya. Nah iya, Kecuali memang dari awal pas mau mandi itu kita udah ada tujuan sebelum mandi saya mau niat itu pasti ingat. Tapi kalau udah mau udah bling aja udah pasti. susah, udah nggak bakalan bisa niat. berarti ngulang aja udah naik lagi dah. Udah mendingan kakinya dulu aja, jangan gitu baru ntar. Ada dekat kalau dari atas. Kan Masih panjang itu waktunya. Iya. Bisa tuh. Kakinya bukan nggak ada air yang dipelihara, di atas apa? Berarti jangan di kolam renang. Nggak mungkin bisa. Boro-boro. Saya yang gampang. Jadi niat itu sekali lagi berbarengan air pertama kali mengenai bagian dari anggota tubuh kita. Yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Menghilangkan najis jika ada. Kalau nggak ada ya nggak usah. Itu jika ada. Kalau nggak ada ya nggak usah. Biasanya ada nggak? Ada najisnya nggak? Ada aja. Ada. Jadi basuh dulu.
Yang biasanya ada. Bagian celana ya kong. Kan? Ya atas pipis kan kong ya. Itu kan bagian najis sih kong. Iya kan dibasuh dulu. Nah itu pas airnya kena itu langsung niat tuh kong. Basuh ya, basuh gitu ya. Iya. Sekarang basuh. Ya kalau ada sih ya, pokoknya kalau ada ya. Ya. Kalau ada najisnya, kalau nggak ada ya udah nggak usah. Ini kalau ada najisnya. Nah, menghilangkan najis ini nggak mesti harus ada perbuatan. Sekalipun dengan tanpa perbuatan itu bisa. Ya, sekalipun dengan tanpa perbuatan itu bisa. Dengan tanpa perbuatan itu maksudnya mungkin hujan nih, ya hujan gede. Ya kita hujanan aja gitu, ya kan? Kita umpama lah ini mah ada suami istri katakan gitu, dia habis inilah atau mungkin junub dengan sebab lain gitu ya. Tiba-tiba sebelum dia mandi, karena dia punya burung banyak, ya karena dia punya burung banyak, tangannya kejatuhan kotoran burung gitu ya. Kebetulan pas dia mau mandi, wah hujan nih. Ya udah gituin aja. Berarti kan menghilangkan najis ini tanpa perbuatan gitu. Menghilangkan najis tanpa perbuatan. Dan nggak mesti menghilangkan najis jadi syarat pertama. Jadi sekalipun ada najisnya, yang penting niatnya udah, itu udah dianggap sah udah. Jadi menghilangkan najis ini bukan syarat pertama, bukan syarat kedua. Maka disebutnya di sini kan yang kedua. Ya nggak mesti hilangin najis dulu, enggak. Karena kan mandi itu dianggapnya seluruh tubuh itu, ya mandi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dianggapnya semuanya dalam keadaan hadas. Iya, hadas besar. Jadi ketika ada kulit yang memang kena, ya itu udah dianggap sah. Yang belum kena ya dibersihin dulu. Gitu. Umpama selain najis, orang yang biasa kerok sisik ikan ya. Dia tukang ikan mungkin ya, dia tukang ikan, suka ngerok sisik ikan, terus sisik ikannya nempel di di kulit dia. Nah itu sih, jadi intinya kalau itu nanti ada di syarat kemudian ya, itu nanti di syarat kemudian ada, di syarat kemudian itu ada. Apa di sini bisa dipahami sebelum mandi menghilangkan najis, bisa juga setelah mandi boleh. Kalau dibacanya maksudnya kalau itu menghilangkan najis kalau kalau sebelum mandi, berarti itu kita memahaminya menghilangkan najis itu bagian daripada rukun-rukun mandi, sehingga nggak cukup satu kali basuhan, harus 2 kali gitu ya. Berbeda kalau menganggap bahwa menghilangkan najis itu bukan rukun, maka berarti cukup dengan 1 kali basuhan. 1 kali basuhan.